Ya, baik rekan-rekan, melanjutkan video saya sebelumnya yang berjudul SCADA Review. Maka pada video kali ini saya akan menunjukkan cara bagaimana membuat tampilan tersebut. Untuk memudahkan teman-teman dalam membuat tampilan SCADA Review ini, saya sudah membuat blog yang berjudul Yuk Membuat SCADA dengan Review. Teman-teman bisa membuka blog ini ya, silahkan membuka blog ini. Saya sudah menuliskan link blog ini di deskripsi video. Di sini saya menuliskan secara lengkap cara pembuatan tampilan di review hingga sampai ke komunikasinya dengan berbagai peralatan ya, ada Modbus RTU, ada Modbus TCP, kemudian ada MQTT, ada HMI Modbus dan Node-RED ya. Silahkan mempelajari cara pembuatan dari blog ini, dan supaya lebih jelas saya memberikan video ya cara pembuatan sehingga teman-teman bisa lebih mudah membuatnya. Mulai dari membuat tampilan di review ini ada 8 tahapan yang harus dilakukan. Pertama di sini adalah membuat background. Kemudian yang kedua membuat agar background itu bisa ditampilkan di review. Kemudian yang ketiga kita akan menambahkan gambar dari objek yang akan kita animasikan. Kemudian kita tambahkan program state machine. Kemudian 5-8 ini membuat agar dalam setiap state machine itu objek-objek yang bergerak itu mengikuti keadaan yang diinginkan. Ada 4 objek yang bergerak, yaitu wadah, lengan robot, roda conveyor, dan animasi pengisian. Oke, kita akan mulai dari langkah pertama, membuat background tampilan. Di sini saya menggunakan software Inkscape. Teman-teman bisa mendownload secara gratis software ini. Cukup bagus kemampuan dari software gambar ini ya, memudahkan kita untuk menampilkan gambar secara menarik ya. Ya, seperti ini tampilan dari software Inkscape. Kita pilih new document. Tampilan gambar seperti ini kita bisa perbesar dengan menekan tombol zoom. Kemudian agar memudahkan kita untuk menempatkan titik ya, menempatkan kotak, kita gunakan grid. Backgridnya kita aktifkan sehingga kita bisa tahu lebih tepat ya posisi dari gambar yang akan kita buat ya. Di sini yang paling penting adalah satuan ukuran. Di review menggunakan satuan ukuran pixel. Di sini masih milimeter, sehingga kita harus mengubah satuan ukuran dari milimeter menjadi pixel dengan cara membuka file. Kemudian di sini ada dokumen properties. Kemudian milimeter kita ubah menjadi pixel. Begitu juga untuk displaynya kita ubah menjadi pixel. Ya, di sini menjadi pixel. Dan hal yang penting lagi adalah silahkan mengaktifkan tombol toggle snapping ini ya. Kalau teman-teman tidak mengaktifkan toggle snapping, nanti gambarnya akan tidak tepat pada titik grid ini ya. Kita ingin agar setiap gambar yang kita buat itu betul-betul tepat pada titik persilangan antar grid ini, sehingga kita tekan tombol toggle snap ya. Snapping ini kita on kan. Kemudian kita ikuti langkah demi langkah di blog ya. Jadi di sini yang kita akan buat gambarnya adalah seperti gambar satu ini, supaya mudah kita buat berdampingan antara gambar dengan tampilan di blog ya. Ini ukuran dari setiap objek yang akan kita gambar, ada 14 objek. Pertama kotak tampilan kita buat dengan ukuran 600 dan 250. Posisi X dan Y 0 dan kita buat tidak berwarna ya. Untuk membuatnya kita mulai dari titik 0 adalah di sini, dan kita ambil sebuah kotak, kita perbesar seperti ini, kita drag. Di sini lebarnya kita ganti menjadi 600. Kemudian tingginya kita ganti menjadi 250. Kemudian ini zoomnya saya kecilkan sedikit, atau ini saya persempit begini ya.
seperti ini tampilannya. dan 250, kemudian posisi X dan Y 0 ya. Berikutnya kita tambahkan kotak lagi untuk kotak penahan robot, lengan robot ya. Kita ambil seperti ini, kita sembarang buat kotak, kemudian kita isi lebarnya 190, kemudian tingginya kita isi 250, ini harusnya 180, kemudian Y nya 0, lebarnya 190 dan tingginya 50 ya, seperti itu. Berikutnya kita buat kotak tangki. Oh ya, ini sebelumnya adalah kita beri warna hijau, kemudian kita buat kotak tangki, kita beri warna ungu yang yang ini aja ungunya. Kemudian kita isi dengan lebar 130, kemudian kita isi tingginya adalah 100 dengan posisi sumbu X nya 450 ya. Ini kita isinya ini 450, ini radius ya, R itu ternyata radius. Kita cari yang posisi itu adalah di sini ya. Ini posisi 450, kemudian Y nya adalah 0, kemudian W nya adalah 130 dan tingginya adalah 100. Oke, kemudian untuk kotak corong kita buat isinya 510, kita kasih kotak dulu, kita isi lebarnya adalah 10, kemudian tingginya 30, kemudian posisinya 510 dan 90 ya. Ini kita isi 510 dan tingginya 90 dan lebarnya ini tadi 10 dan tingginya adalah 30. Oke. Kemudian kotak tangki dan corong disatukan dengan union ya, kita buat menjadi satu kotak corongnya dengan offset kemudian union ya, seperti itu. Kemudian kita bisa menggeser ya titik di sini. Sebentar, bisa besar. Kita menggunakan edit path ya, supaya bisa kita geser agar lebih miring gitu ya. Kita buat seperti ini saja. Ini posisinya bisa kita tentukan dari ya, oke lah seperti ini ya. Ini bisa kita perbaiki ya titik di sini supaya pas. Nah, ini kita klik 2 kali, kemudian mana ini posisinya ya, 450 75 oke. Yang di sini juga 580 75 oke ya, sudah betul. Jadi bentuknya seperti ini ya. Kemudian berikutnya kita buat kotak conveyor 1 dan kotak conveyor 2 dengan warna yang sama, orange ya. Jadi di sini kita kecilkan dulu. Oke, seperti ini. Kita ambil kotak conveyor. Ini saya buat kotak warnanya orange, saya ambil warna orange. Yang pertama itu posisinya adalah 50 180 ya. Jadi ini saya beri 50, kemudian Y nya adalah 180, kemudian lebarnya adalah 200 dan tingginya 20 ya. Lebarnya 200 dan tingginya adalah 20. Ini saya copy, Ctrl C dan Ctrl V.
Kemudian saya atur untuk kotak conveyor kedua itu posisinya 300, kemudian ini 180 dengan lebarnya adalah 250 ya, tingginya sama 220 ya. Oke, seperti ini. Berikutnya kita buat roda luar satu, itu warnanya kuning ya. Kita buat roda, berarti ini lingkaran, kita beri warna kuning. Kemudian tingginya adalah sama, tinggi dan lebar 40, posisinya adalah 30 170. Jadi di sini kita buat X nya adalah 30, kemudian Y nya adalah 170, kemudian lebarnya 40, tingginya juga 40. Seperti ini ya. Kemudian kita copy sebanyak 4. Kita copy, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V ya. Ctrl C untuk copy, Ctrl V untuk menempelkan. Roda luar 2 itu 230 dan 170. Jadi X nya 230 dan tingginya 170. Roda luar 3 itu 280 170 ya. Jadi ini 280 dan tingginya 170. Roda luar 4 itu adalah 530 dan 170 ya. Ini 530. Oke, semua roda sudah. Sekarang kita buat roda dalam. Kita ambil lagi lingkaran, kita buat lingkaran, kita beri warna biru seperti ini. Kemudian kita beri ukuran, posisi X 40 dan Y nya 180. Ukurannya adalah 20 baik tinggi maupun lebar ya. Jadi ini kita isi 20 dan tingginya juga 20. Nah, seperti itu. Kemudian kita copy sebanyak 3 kali. Kita copy, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, dan Ctrl V lagi. Untuk roda dalam kedua itu posisinya 240 dan 180. Ini 240 dan Y nya adalah 180. Ini 290 dan ini 180. Roda dalam 4 adalah 540 dan 180. X nya 540 dan Y nya adalah 180 ya. Jadi kita sudah selesai membuat tampilan di Inkscape ya. Seperti ini gambarnya. Jadi ada kotak tampilan, kotak robot, kotak tangki untuk pengisian, kemudian conveyor, ada 2 conveyor, dan roda dalam dan roda luarnya. Berikutnya kita simpan gambar ini, kemudian kita ubah ke dalam file PNG. Karena LabVIEW hanya bisa membaca file PNG, ada 3 sebenarnya, bisa PNG, bisa JPG, dan bisa BMP. Kita pilih PNG saja, kita file, kita ekspor ya, kita ekspor. Kemudian pastikan ukuran dari left dan top 0 betul. Untuk right nya 210 dan bottomnya 297. Ini kita ganti dengan ukuran dari kotak tampilan ini. Di sini ukurannya sesuai dengan gambar tabel ini adalah 600 dan 250. Berarti di sini right nya adalah 600 dan bottomnya adalah 250. Nah, ini unitnya milimeter ya. Kita harus ganti dulu menjadi pixel supaya sama. Jadi di sini 600 250. Ini juga pixel. Oke, sudah betul ya. Jadi width-nya 600 dan height-nya 250. Oke, width-nya juga sudah betul. Kita ekspor. Kita klik ekspor di sini. Untuk penggantian nama ini sebaiknya menggunakan tampilan ya. Kita kasih nama tampilan mengikuti blok ini ya. Jadi diberi nama tampilan PNG. Kita simpan di LabVIEW data ya. Kenapa? Karena program LabVIEW nanti akan mencari file PNG ini ya di dokumen, di folder LabVIEW data. Nah, kita simpan di sini tampilan, namanya gambar dan PNG ya. Kita save. Kemudian gambar yang di Inkscape ini juga kita save supaya nanti kalau ada koreksi kita bisa ganti dengan cepat. Ini kita save juga.
kita beri nama drawing svg. Oke, enggak masalah, ini kita beri sama di dokumen di LabVIEW data. Oke, setelah ini bisa kita tutup Inkscape-nya. Kemudian kita masuk ke tahap kedua, yaitu menampilkan gambar background di LabVIEW. Bagi teman-teman yang belum memiliki software LabVIEW, teman-teman bisa mengklik link ini untuk mendownload software LabVIEW. Software LabVIEW-nya versi 2015. Gunakan lisensinya evaluation mode. Walaupun memakai versi yang evaluasi, tapi kemampuan dari software LabVIEW ini sama seperti kemampuan LabVIEW yang profesional. Hanya memang keterbatasan masa pemakaian hanya 7 hari. Untuk membuat agar pemakaian bisa lebih lama, kita bisa mengatur tanggal di komputer, kita buat mundur ke belakang ya, misalnya tahun 2000, maka nanti ketika kita membuka software LabVIEW itu masa expirednya akan menjadi lebih lama. Oke, itu caranya. Kemudian kita coba membuka dulu software LabVIEW. Ini saya buka software LabVIEW National Instrument NI LabVIEW 2015 ya. Jadi nanti kalau teman-teman sudah mendownload, silahkan menginstall, pilih file, kita buka file, kemudian pilih new VI. Bentuknya seperti ini. Ada dua jendela yang muncul, ada front panel dan block diagram, ini bisa berdampingan. Kita menekan tombol Ctrl dan T ya. Silahkan menekan tombol Ctrl dan T, maka front panel ini akan diletakkan di kiri dan block diagram di kanan. Front panel ini digunakan untuk membuat tampilan yang akan dilihat oleh pengguna, sedangkan block diagram ini untuk membuat kode program ya. Teman-teman memprogramnya menempatkan ikon-ikon di block diagram ya. Oke, untuk bisa menampilkan backgroundnya di front panel, kita ambil dulu sebuah fungsi yang namanya read png file ya. Cara mengambilnya, klik kanan pada block diagram ya. Jadi di block diagram ini klik kanan, kemudian kita tekan tombol search, ada search di sini. Silahkan ketik read png file gitu ya, seperti ini. Read png file, ambil, letakkan di block diagram ya. Kemudian kita isikan path to png filenya ini. Supaya kita tidak perlu menulis direktorinya, maka kita simpan dulu file ini ya. Di file program ini kita simpan, kita taruh di dekat gambar tampilan PNG tadi. Jadi kita taruh tadi di LabVIEW data, maka ini juga saya taruh di LabVIEW data. Teman-teman bisa lihat di sini kalau saya buka L file, ini ada tampilan PNG-nya di sini ya. Kita juga tulis saja ini programnya, VI-nya ini kita buat tampilan titik VI ya, tampilan saja. Kemudian kita save dalam extension VI ya, tampilan VI. Kita klik OK, maka tampilan VI ini berada dekat dengan file PNG gambar tampilan tadi ya. Nah, di sini kita tinggal menuliskan. Kalau sudah disimpan di satu lokasi, kita bisa klik kanan pada jalur path to PNG file ini, kita klik kanan, kita create constant, kita tulis saja nama filenya langsung, yaitu tampilan.png. Berikutnya kita tambahkan 2D picture ya. Jadi itu ada di front panel untuk menampilkan gambarnya. Di sini kita bisa ambil di graph, kemudian ada di control, kemudian ada 2D picture ya. Jadi 2D picture ini untuk menampilkan gambar background yang sudah dibuat di Inkscape tadi. Nah, ini supaya bisa terhubung antara read png file dengan 2D picture, maka kita butuh ikon penghubung gitu ya. Kita ambil yang namanya Pixmap ya, draw flatten Pixmap ya. Jadi kita ambil yang namanya draw flatten Pixmap. Ini untuk membuat gambar itu bisa dikonversi menjadi gambar 2D picture. Jadi image data dengan image data dihubungkan, kemudian output dari draw flatten Pixmap, outputnya kita hubungkan ke 2D picture ya. Kemudian kita jalankan LabVIEW-nya. Nah, ini kita bisa melihat tampilan yang sudah kita buat di Inkscape seperti ini ya. Supaya ukuran ini sama dengan di Inkscape, kita tinggal klik kanan saja di objek 2D picture, kita pilih properties. Di sini diisi height-nya adalah 250 dan width-nya adalah 600.
maka nanti ukurannya sama persis dengan yang ada di Inkscape. Karena menggunakan ukuran pixel, maka di LabVIEW juga pakai ukuran pixel, dan ini bertepatan ya ukurannya dengan ukuran di Inkscape. Oke, gambar background sudah kita bisa tampilkan di LabVIEW. Kita melanjutkan ke tahap ketiga, ke langkah ketiga, bagaimana menambahkan gambar objek yang bergerak. Jadi kalau tadi di background itu tidak ada objek yang bergerak. Nah, sekarang kita tambahkan gambar objek yang bergerak. Ada 4 objek berupa wadah, berupa lengan robot, roda konveyor, dan animasi pengisian cairan. Untuk membuatnya kita ikuti saja langkah-langkah ini. Untuk membuat gambar objek yang bergerak kita menggunakan 3 fungsi, yaitu draw rectangle, draw multiple line, dan draw arc. Arc ini untuk membuat rodanya, draw multiple line ini untuk membuat lengan robotnya, draw rectangle ini untuk membuat kotak wadah yang bergerak dan juga cairan pengisian ya. Jadi nanti kita animasikan dengan draw rectangle. Nah, ini tadi kita sudah membuat tampilan backgroundnya seperti ini. Ini saya perbesar supaya lebih kelihatan gambarnya ya. Jadi di sini kita ingin ada tambahan ini, kotak ini ya. Gambar objek yang bergeraknya itu adalah kotak wadah ini, kita pakai draw rectangle. Kemudian nanti kita tambahkan lengan robot, ini menggunakan draw multiple line. Ada 10 titik di lengan robot ini, kita bisa hitung. Ini adalah titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, titik 5, titik 6, titik 7, titik 8, titik 9, titik 10. Jadi ada 10 titik untuk membuat lengan robot ini. Dan 10 titik itu kita harus isikan sumbu X dan Y nya. Jadi sumbu X itu yang atas, ini titik 1 sumbu X, titik 1 sumbu Y, titik 2 sumbu X, titik 2 sumbu Y, dan seterusnya ya. Jadi ada 10 titik dengan setiap titiknya itu memiliki 2 nilai, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Berikutnya kita tambahkan gambar roda. Gambar roda itu yang warna hitam ini. Nanti ini bisa bergerak gambar rodanya ini. Saya menggunakan 4 fungsi gambar draw arc. Perhatikan di sini adalah saya menggunakan garis dot ya, bukan garis lurus tetapi menggunakan titik-titik. Terakhir kita membuat gambar animasi pengisian. Jadi di sini kita tunjukkan wadahnya terisi dengan cairan berwarna pink ya, berwarna pink. Kita nanti bisa buat agar warna pink ini mulai dari dasar kemudian bertambah tinggi hingga akhirnya memenuhi wadah, dan cairan pengisian ini akan berhenti ya. Jadi seperti itu. Ada 4 objek, wadah, kemudian dengan robot, kemudian roda, kemudian pengisian cairan ini ya. Oke, cara membuatnya kita ikuti saja ini. Jadi di sini pertama kita buat wadah dulu. Kita sisipi dengan ikon fungsi draw rectangle dengan isi nilai 70. Ini adalah left-nya, posisi left di sini 70. 130 itu adalah posisi dari titik atas ini sampai ke atas objek. Jadi ini adalah posisi top 130. 100 ini adalah posisi right, dari kiri sampai ke sisi kanan ini. Kemudian terakhir adalah posisi bottom. Ini 180 itu adalah di sini. Ini jarak antara titik yang atas ini sampai ke posisi bawah dari kotak objek. Ya, kita isi, kita berikan programnya di sini, kita sisipkan. Klik kanan pada 2D picture di sini. Kemudian kita pilih insert, kita pilih yang namanya draw rectangle ya, draw rectangle. Ini saya beri visible itemnya label supaya bisa kelihatan fungsinya. Kemudian di input rectangle kita klik kanan, kita create constant, kita isi angka-angkanya 70, kemudian ini adalah 130, kemudian ini adalah 100, terakhir adalah posisi bottom adalah 180. Jadi antara 70-100 ini lebarnya dari kotak adalah 30, sedangkan tinggi kotak adalah 50 ya. Saya jalankan maka nanti muncul kotak di sini ya. Jadi ini lebarnya 30, tingginya 50. Berikutnya kita tambahkan lengan robot di sini, kita insert. Ini saya sapu dulu supaya rapi gitu ya.
Nah, kita berikutnya tambahkan di sini insert draw multiple line ya. Di sini draw multiple line itu yang ini, draw multiple lines. Kita buat visible, kemudian kita isi create constant untuk input endpointnya ya. Line endpoint kita bentangkan sampai 10 titik ya. Ya, ini saya perlebar supaya besar. Kemudian kita isi sesuai dengan yang ada di blok ini, yaitu isinya adalah 210, 50, 210, 70 dan seterusnya ya. Kita buat seperti ini. Ini saya kecilkan dulu supaya kelihatan. Jadi ini adalah 210, kemudian sebentar ini enggak kelihatan, ini harus diperbesar lagi. Nah, seperti ini 210, kemudian Y nya 50, ini harus diperbesar juga. Berikutnya ini adalah 210, ini adalah 70, berikutnya adalah 195, dan Y nya adalah 75, berikutnya ini adalah 190, sumbu Y nya adalah 95, berikutnya adalah 200, berikut ini Y nya adalah 80, berikutnya adalah 230, sumbu Y nya adalah 80, berikutnya adalah 240, sumbu Y nya adalah 95, berikutnya adalah 235, sumbu Y nya adalah 75, berikutnya adalah 220, dan sumbu Y nya adalah 70, terakhir adalah 220 dengan sumbu Y nya adalah 50. Oke, kita ikuti seperti yang ada di blok. Kemudian kita jalankan programnya, kita tekan tombol run-nya. Di sini kita buat agar warnanya sama seperti yang ada di blok, yaitu kita buat warna abu-abu. Ya, kita isi di sini fill-nya create ini true, kemudian color-nya kita isi warna abu-abu. Create constant, kita ambil warna abu-abu gelap ya. Ya, seperti ini. Jadi ini lengan robotnya berwarna abu-abu. Kemudian kita sekarang tambahkan roda ya, roda menggunakan draw arc. Kita sisipkan di 2D picture ini, insert picture function palette, pilih draw arc ya, seperti ini. Kita isi rectangle-nya, kita klik kanan, kita create constant, kita isi persis seperti yang ada di blok ini, yaitu mulai dari 30, 170, 70 dan 210 ya. Saya ikuti saja, kita persiskan. Ini adalah 30, kemudian 170, kemudian 70, kemudian terakhir adalah 210. Dan kita beri pen-nya, kita klik kanan pada pen, kita create constant, kita pilih 8, kita ganti angka 1 menjadi 8, dan solidnya kita ganti dengan titik ya, dot gitu ya. Nah, kita jalankan, kita coba lihat hasilnya seperti apa. Nih, muncul gambar titik-titik ya, sebenarnya titik pada roda. Kita tambahkan untuk roda yang lain, jadi kita sapu dulu ini, kemudian ini saya copy sebanyak 3, ini saya hapus dulu, ini saya copy sebanyak 3 ya, supaya jadi 4. Kemudian saya hubungkan garis new picture dari satu ikon ke ikon yang lain sampai terakhir ke tampilan ikon objek 2D picture ya. Supaya memudahkan, ini visible itemnya, labelnya saya munculkan supaya terlihat. Oke, jadi seperti ini kita bisa atur nilainya. Jadi di sini kita ikutin saja gambarnya. Di sini yang berubah adalah posisi X-nya, yaitu 230, 280 dan 530 ya. Begitu juga di sini ditambah 40 ya. Jadi
270, 320, 570 ya. Jadi hanya berubah di posisi X, maka kita isi di sini adalah 230, kemudian ini adalah 270, kemudian di sini adalah 280, di sini adalah 320, di sini adalah 530, di sini menjadi 570. Coba pastikan kita betul ya, betul 530, 570, 80, 320 ya. Oke, sudah betul, ini saya jalankan. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini terlihat ada 4 roda yang sudah memiliki belang-belang seperti ini ya, berbelang-belang. Berikutnya kita buat gambar animasi pengisian dengan warna pink ya. Ada 2 objek ini ya di sini ya, draw rectangle ini warna pink. Kenapa diberikan tidak di belakang tetapi di depan? Karena nanti benda ini itu harus ditampilkan di atas dari gambar animasi pengisian ini. Jadi animasi pengisian ini harus berada di belakangnya, di bawahnya. Dalam fungsi gambar di object light view, jadi fungsi yang di depan ini akan berada pada tumpukan paling bawah ya. Sedangkan fungsi gambar yang berada dekat dengan 2D picture ini, objeknya ini akan ditumpukkan di paling atas ya. Jadi seperti itu, supaya animasi pengisian ini bisa berada di bawah dari kotak gambar wadah ini, maka animasi pengisian ini diletakkan di awal, yaitu sebelum draw flatten pixmap kita isi dengan animasi pengisian ya. Ini warnanya pink sehingga kita bisa lihat ya. 510, 120, 520, 180 ini untuk menampilkan cairan pengisian yang dikeluarkan dari tangki. Kalau yang wadah besar ini, kotak wadahnya itu 500, 130, 530, 180. Oke, kita isi di sini di lab view, kita sisipkan untuk animasi pengisian ya. Jadi di sini kelihatan, di sini saya sisipkan di paling depan. Jadi di sebelum draw flatten pixmap ini kita insert dengan draw rectangle, kita isi sebanyak 2, satu untuk cairan pengisi dan satu untuk animasi cairan yang ada di dalam kotak wadah. Kita ambil draw rectangle, kemudian kita isi di sini create constant, kita isi dengan 510, kemudian tingginya dari atas 120, kemudian untuk kanannya sisi kanan 520 dan di bottom adalah 180 ya, seperti ini. Kemudian untuk yang kotak rectangle kedua kita isi dengan di sini adalah 500 ya, kemudian ini 130, ini 530 dan yang di sini adalah 180 ya. Kemudian kita beri warna pink. Jadi di sini di fill kita create constant true karena dia defaultnya adalah false, maka kita aktifkan, kita beri warna kotaknya ya, warna wadahnya kita kasih true, kemudian colornya kita beri warna pink. Kita create constant, kita pilih warna pink ya, seperti ini. Ini juga create constant untuk colornya, kemudian kita pilih warna pink ya. Oke, kita jalankan, kita sapu dulu supaya rapi, kemudian kita jalankan ya, seperti ini teman-teman. Jadi kita lihat di sini ada gambar kotak dengan pengisiannya ya, seperti itu. Berikutnya langkah yang keempat, menambahkan state mesin. Oke, namun berhubung video ini sudah cukup panjang, maka untuk penambahan state mesin dan tahapan pembuatan berikutnya akan saya lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya.